Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan hari ini saya akan memberitahukan tentang peraturan pemakaian keyboard listrik. Mari kita bersama-sama mempelajari perubahan peraturan, yaitu tentang pembuatan SIM dan pelanggaran lainnya sebelum kita menyetir. Untuk orang asing, hanya karena pernah ada kesalahan memakai keyboard, tidak bisa memperpanjang visa. Perangkat seluler pribadi atau PM kecepatan 25 km ke bawah, beratnya 30 kg ke bawah, yaitu seperti pada gambar keyboard listrik, roda 2 paralel listrik, sepeda listrik. Untuk orang asing harus mengetahuinya, dan mari kita menegakkan aturan imigrasi. Jika dalam 3 tahun pernah melakukan 3 kali kesalahan, 3 kali ke atas melanggar peraturan dapat dipulangkan. Yang pertama harus mempunyai SIM untuk lisensi sepeda motor atau lebih tinggi, ataupun mempunyai SIM pengemudi tipe 1 SIM, yaitu mobil besar yang biasa, kecil atau khusus, tipe 2 SIM yaitu mobil biasa, kecil atau kendaraan, daya maksimum 11 kW ke atas. Jika tidak mempunyai SIM terkena denda 100.000 won. Untuk cara ujian mengemudi, panduan ujiannya yaitu tempat tes, tempat untuk ujian. Tes bahasa, ada bahasa Inggris, Cina, Rusia, Vietnam, yaitu di Ansan tempat pembuatan SIM atau Ansan Myono Seomjang. Persyaratannya foto 3 dan ID. Tes tertulis dari 40 pertanyaan, 24 jawaban ke atas harus benar. Untuk tes keterampilan mendapat 90 ke atas harus lulus. Jika menginjak garis sensor akan dinyatakan gagal. Biaya tesnya 24.500 won. Untuk tesnya seperti yang ada gambar yang di kanan. Mengemudi di bawah umur. Jika umur 16 tahun ke atas dapat mengemudi keyboard listrik. Untuk umur 16 tahun ke bawah, jika mengemudi keyboard listrik, hukuman ditanggung jawab oleh orang tua. Umur 16 tahun ke bawah belum bisa untuk membuat SIM. Jika anak mengemudi, orang tua yang terkena hukuman. Dendanya sama 100.000 won. Untuk jumlah penumpang, keyboard listrik dan keseimbangan roda 2 untuk 1 orang, kendaraan sepeda untuk 2 orang. Untuk pelanggaran penumpang, jika 2 orang kali 40.000, 80.000 uang. Kemudian tanpa helm 3 orang kali 20.000, jadi 60.000. Total semuanya dendanya kalau 3 orang mengemudi ada 140.000 won. Dendanya 40.000 won untuk yang mengemudi di depan. Mengemudi tanpa helm, keyboard listrik dan keseimbangan roda 2 untuk 1 orang, kendaraan sepeda untuk 2 orang. Jika berjalan di tempat pejalan kaki, menghalangi pejalan kaki tanpa helm, kemudian keyboard listrik, penumpang tanpa helm, dendanya 20.000 won. Sama kendaraan sepeda, penumpang tanpa helm, dendanya 20.000 won. Jika standar kapasitas pelanggaran untuk 1 orangnya itu 40.000 won, kalau 2 orang penumpang jadi 40.000 won, per orangnya 40.000 won. Tanpa helm 2 orang jadi 20.000 won kali 2, total semuanya 40.000 won. Jadi dendanya untuk pelanggarannya 40.000 won, dan tanpa helm 2 orang 40.000 won, total semuanya 80.000 won. Tanpa dipasang lampu, mengemudi tanpa menghidupkan lampu. Jika mengemudi pada malam hari, wajib menghidupkan lampu. Kalau tidak menghidupkan lampu, terkena denda 10.000 won. Menyetir minum obat atau alkohol dan lain-lain. Alkohol yang masuk di dalam darah 0,03% ke atas mengemudi dalam keadaan mabuk. Jika saat menyetir atau mengemudi ada pemeriksaan dan tertangkap tetapi tidak mau dites, itu akan dikenakan denda pribadi 130.000 won, dan denda yang minum obat atau alkohol dendanya 100.000 won. Jadi total semuanya 230.000 won dendanya. Untuk pelanggaran lampu merah, melanggar lalu lintas atau mengemudi melewati di jalan pejalan kaki, melewati garis yang ada di tengah jalan,
berjalan dengan kecepatan lebih, penyeberangan, putar balik, tempat pelanggaran, pelanggaran jaga jarak, berpindah alur jalan, pelanggaran mengerem secara tiba-tiba, pelanggaran menyalip atau mengganggu di depannya. Itu terkena denda 30.000 won. Seperti yang digambar pelanggaran berjalan di jalan kaki 30.000 won, kemudian tanpa helm itu 20.000 won, jadi total dendanya 50.000 won. Melanggar pada pejalan kaki. Jika di lampu merah ada pejalan kaki lewat, harus berhenti. Kemudian jika belok kanan, walaupun lampunya hijau, berhenti sebentar dulu, kemudian baru berjalan. Jika terjadi kecelakaan di penyeberangan jalan, kesalahan dihitung 12, seperti kesalahan saat menyetir mobil, walaupun ada asuransi dan perdamaian pun masih akan terkena hukuman, walaupun dendanya cuma 80.000 won. Batas pelanggaran berjalan di jalur yang ditentukan. Batas kecepatan mengendarai berjalan 25 km/h, berjalan di jalan raya sebelah kanan jalan, dilarang berjalan di tempat pejalan kaki. Jika terjadi kecelakaan akan ditanggung jawab 100%. Di penyeberangan jalan jika turun harus dituntun. Jika terjadi kecelakaan, tanggung jawab 100%. Saat mengendarai dilarang menggunakan HP, dendanya 10.000 won. Pelanggaran larangan parkir. Jika tertangkap saat ada pengecekan akan dikumpulkan dan diadili sesuai peraturan. Jika parkir di sembarang tempat akan terkena denda dan barangnya diangkut, dan juga tentunya membayar biaya angkutan dan dendanya. Denda 20.000 won. Mari kita patuhi peraturan untuk keselamatan bersama. Gunakanlah keyboard listrik dengan aman. Bagi orang asing, jika terjadi pelanggaran 3 kali ke atas akan berpengaruh saat memperpanjang visa. Jadi kita harus berhati-hati untuk mematuhi peraturannya. Terima kasih.